Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita ucapkan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Kamis ini kita memasuki tema 3, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Ada 4 mata pelajaran yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, PPKN dengan materi pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap tumbuhan di lingkungan sekitar. Kedua, bahasa Indonesia dengan materi kriteria pertanyaan yang baik saat wawancara. Yang ketiga, IPS dengan materi sumber daya alam berdasarkan letak geografis. Yang terakhir, SBDP dengan materi apresiasi hasil karya seni kolase. Kita mulai dengan pembelajaran yang pertama, yaitu PPKN. Sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Lani juga senang merawat tanaman. Ayo membaca. Ayo kita baca cerita tentang Lani dan adiknya. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya. Namun, adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Kita lanjutkan dengan pembelajaran kedua, yaitu bahasa Indonesia. Pertanyaan adalah pernyataan seseorang yang ditujukan kepada orang lain atau narasumber dengan harapan untuk dijawab. Jawaban dari narasumber merupakan suatu informasi penting yang berkaitan dengan suatu masalah. Berikut ini adalah kriteria pertanyaan yang baik saat wawancara. 1. Pertanyaan harus fokus atau tepat sasaran dan sesuai topik. 2. Pertanyaan harus dapat menggali lebih banyak informasi. 3. Antar pertanyaan harus saling berkesinambungan atau saling berhubungan. 4. Pertanyaan diawali dengan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, bahasa yang digunakan harus jelas, baik, benar, dan mudah dipahami. Terakhir, pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan topik yang dibicarakan. Pembelajaran ketiga hari ini adalah IPS. Kamu sebelumnya telah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu. Ayo mengamati. Amati gambar dan baca teks tentang tanaman padi dan teh berikut. Di manakah padi dan teh biasa tumbuh? Lingkungannya seperti apa yang baik untuk tanaman tersebut? Kita mulai dari padi. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air, dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut.
Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18-22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Kedua, ada teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Pembelajaran terakhir untuk hari ini adalah SBDP. Apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap karya seni. Penilaian ini mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna yang terkandung dalam karya seni tersebut. Berikut ini Bu Guru memberikan contoh apresiasi karya seni kolase. Pertama, kalian bisa simak terlebih dahulu untuk gambar kolase kupu-kupu terbuat dari kacang hijau dan biji jagung. Karya kolase yang dipamerkan ini berbentuk kupu-kupu. Biji yang digunakan adalah biji jagung dan biji kacang hijau berwarna kuning dan hijau. Warna kuning untuk sayap kupu-kupu, warna hijau untuk corak sayap dan tubuh kupu-kupu. Menurut saya, warna yang digunakan ada gradasi yang menimbulkan efek gelap, terang, seolah-olah ada cahaya atau sinar dari arah atas. Sepertinya biji jagung dan biji kacang hijau digunakan untuk kolase dikeringkan terlebih dahulu, lalu ditempel. Karena karya kolase berbahan biji, maka membuat permukaannya kasar. Karya tersebut menggambarkan seekor kupu-kupu yang akan terbang bebas. Karya ini begitu indah dan menarik. Anak-anak kelas 4A, selesai sudah untuk pemberian materi hari ini. Kita lanjutkan yuk dengan tugas tema. Tugas tema yang pertama hari ini adalah mata pelajaran PPKN. Setelah tadi kita membaca tentang cerita Lani dan adiknya, kalian jawab 5 pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan tadi ya. Kalian jawab di buku tema dengan tulisan yang rapi. Tugas kedua hari ini adalah bahasa Indonesia. Ayo buatlah 5 pertanyaan dengan topik merawat tanaman di sekitar rumah. Kalian bisa menggunakan 6 kata tanya. Pertama, apa? Kedua, siapa? Ketiga, mengapa? Keempat, bagaimana? Kelima, di mana? Keenam, kapan? Nah, kalian buat pertanyaan ya menggunakan kata tanya tersebut. Tugas ketiga hari ini adalah IPS. Setelah kita membaca teks yang berjudul Padi dan Teh, kalian jawab ya pertanyaan berikut ini. 1. Apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh? 2. Apa perbedaan antara tempat hidup, tanaman padi, dan teh? Nomor 3. Menurutmu, apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Jelaskan. 4. Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan. 5. Apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi memengaruhi pertumbuhan tanaman? Jelaskan. Tugas terakhir untuk hari ini SBDP. Sebelumnya, kalian perhatikan ya gambar kolase berikut ini, yaitu kolase burung hantu. Setelah kalian simak untuk gambar kolasenya, kalian buatlah
apresiasi karya kolase tersebut. Anak-anak kelas 4A, selesai sudah untuk pembelajaran kita hari ini. Mintalah bantuan orang tuamu apabila kamu tidak mengerti untuk menjawab soal tema. Tetap semangat ya, walaupun kita belajar dari rumah. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.